Hey everyone, jadi hari ini gue Nurul Aziza bersama Fitriana Dita ya. kita bakal ngebahas sedikit seputar intra-pribadi dan interpribadi mengenai K-pop. Wah, jadi intro dulu kali ya. Kayak gue K-popers, Sama gue juga K-popers. terus gue dari stan K-pop atau Seventeen. Nah, kalau apa nih? Kalau gue lebih ke multi fandom ya, karena nggak terikat ke sesuatu. Cuma emang sekarang lebih condong ke NIP. Bisa dibilang gue engine mesin. Ini ngomong-ngomong K-pop nih kan, kayak menurut lo apa sih yang bikin lo tuh ngerasa suka gitu? Kayak lo, gue tertarik banget nih sampai gue suka K-pop gitu. Kalau dari gue sih, K-pop itu kan genre lagunya mereka tuh luas banget kan ya. Bisa kayak apa aja, tiba-tiba lagunya slow gitu kan, kayak ballad gitu. Terus ada juga lu di satu album yang satu musiknya berisik nih. Kalau gue sih tim musik berisik ini ya. Sama. Berisik ini seru banget gitu, karena bikin gak bosen gitu. Terus di K-pop itu kontennya banyak gitu, lu nggak cuma sekedar kayak nyanyi gitu kan, ngedance gitu, enggak. Ya, mereka juga ada variety show-nya gitu kan. Itu buat hiburan tuh oke banget, karena seru gitu. Dan misalnya kalau dari K-pop itu banyak sih yang bisa dipelajari gitu kan. Kayak biasanya tuh kalau dari trainingnya tuh selalu ada ceritanya kan, wah dia nih udah training berapa tahun, Perjuangannya gimana? iya perjuangannya gitu. Terus ada salah satu musisi K-pop yang gua suka tuh namanya Woods kan. Nah, atau biasa dikenal Cho Sung-yeon. Nih, Cho Sung-yeon ini dia tuh sekarang umurnya 23 tahun, tapi pengalaman dia itu banyak banget. Karena Gue tahu. ya kan? Iya. Nah, dia tuh awalnya tuh debut di salah satu grup namanya Unique. Mereka ada promosi di Koreanya juga. Sampai akhirnya waktu itu ada konflik Cina sama Korea, jadi grup itu terpaksa bubar. Terus akhirnya dia debut ulang gitu kan, pakai nama Woods ini, solois, dia jadi solois gitu. Cuma ya gitu, karena agensinya cuma kan dia kecil ya, jadi kurang kelihatan gitu ibaratnya dia. Kurang promosinya. Jadi tapi lagu dia tuh bagus banget. Cuma dari situ sih gua senangnya, dari situ dia mulai terkenal dan kelihatan gitu kan. Sekarang waktu dia balik lagi jadi solois yang dengan nama Woods ini, dia ngeluarin lagu-lagu masterpiece-nya itu yang bagus banget. Kalian harus dengerin sih lagu-lagunya Woods. Promosi dikit karena dia juga bisa produksi lagu sendiri, dia juga dance-nya bagus, pokoknya dia all-rounder itu bang. Tapi setuju sih tentang K-pop itu tuh bikin motivasi, terutama kalau misalkan kita tuh tahu gimana perjuangan behind mereka gitu kan. Karena awalnya tuh ini sih, gue suka Seventeen pas mereka tuh baru merancah puncak gitu. Terus kayak gue tuh tipe orang yang kalau gue kepo, gue akan lihat konten-konten mereka tuh yang awal-awal dulu. Terus malah pas gue nge-start itu bukan pas gue tahu mereka, oh ini lagunya bagus banget nih mereka di puncak, tapi gue nge-start mereka pas gue tahu mereka tuh self-produce banget. Dan sampai konten variety show biasanya itu kan disponsorin sama agensi kan, itu mereka bahkan patungan, terus kayak ayo gimana caranya supaya kita punya variety show sendiri gitu. Terus salah satu membernya yang Song Kwan, dia tuh bahkan jadi apa ya istilahnya face of the group, kayak dia benar-benar apa ya, dia memanfaatkan skill sosialisasi dia buat ayo gue ke acara ini, gue ke acara ini, oh gue bangun network sama sini supaya dia bisa promosiin Seventeen. Sampai akhirnya Seventeen sekarang gitu kan, gue merasa sisi intra pribadi gue tuh gue ikutan bangga gitu loh. Padahal gue bukan siapa-siapa, just fans doang. Tapi kayak gue keikut ngerasain gimana susahnya mereka, terus bagusnya lagu-lagu mereka, bahkan apa ya, mereka tuh bener-bener cinta banget sama fansnya. Kalau di K-pop ada fansnya gitu kan. Kalau misalkan lagunya diputar, kita tuh ada neriakin namanya mereka. Ada yang nge-rap. Bahkan waktu itu ada fansnya yang dia tuh khusus dance
Jadi kayak misalnya pakai gerakan gitu. Terus gue ngerasa mereka benar-benar mikirin kalau misalnya self produce itu bukan cuma dari sisi grupnya aja, tapi dari fans. Tapi waktu sama Enhypen tuh kayak nih setiap hari kita tuh tahu dia hidup gitu. Bahkan sekarang kan mereka lagi world tour kan di USA gitu. Pasti kan capek ya, habis konser seharian dari pagi sampai malam mereka harus menghibur fansnya gitu. Malamnya tuh tetap pasti ada minimal satu member yang live gitu. Jadi kayak wah, ngerasa kayak dihargain banget gitu kan, kayak dikasih kabar terus nih sama Ayang gitu. Setelah kerja channel pinter cari uangnya. Misalkan ngebahas grup itu kan banyak nih, kayak gue kan kira lu juga akhir ini lagi suka Enhypen gitu kan. Kayak lu ada nggak sih momen-momen interaksi antar fans gitu? Terus momennya tuh baik kah atau ada slacknya kah atau gimana? Karena kan as we know, kalau di sosial media kan orang-orang selalu nganggep fans grup K-pop tuh problematik, terus sering berantem gitu-gitu kan. Tapi in real life tuh lu ada kejadian kayak gitu atau malah kebalikannya? Kalau justru gue sih untungnya ya belum pernah tuh ketemu yang rude gitu, yang kayak kasar gitu. Malah kayak kadang-kadang dapatnya hal-hal baik ya, kayak awal kita ketemu. Kita ketemu, jadi kita kan satu sekolah, tapi waktu MPLS tuh kan kita nggak saling kenal. Cuma waktu itu apa ya, ganci gua name tag gua. Name tagnya tuh pakai Hangul gitu kan. Name tag gua ada Hangulnya. Terus lu nulisin nama fandom gak sih, Army? Enggak, gua nulis Bangtan sama Seventeen. Nah dari situ dia notice. Iya, juga notice itu. Soalnya kan waktu itu kayak gue bingung ini ngomong siapa gitu, karena gue orangnya berisik kan, suka ngomong gitu. Terus kayak nggak kenal siapa gitu, kayak mau mulai juga bingung gitu. Terus waktu itu ngeliat dia, wah Bangtan gitu, kayak Army nih, karena dulu gue juga Army gitu kan. Kayak, baiklah ya, gitu langsung kayak halo, kamu suka BTS ya gitu kan. Tapi kalau misalkan lu ngeliat banner gue untuk nyari temen, nah berarti market gue bagus. Karena kalau misalkan lu tuh orang yang berisik nyari temen, gue orang yang diem, tapi gue nggak mau sendirian. Jadi kayak oke, gue manfaatkan perkipopan ini. Iya, itu tuh bagus ya. Itu bagus sih, bener-bener ngebantu gitu kan. Walaupun misalnya gue berisik juga, tetap aja gue susah buat cari topik gitu kan sama orang baru. Atau bisa jadi kan orang-orang kan beda kan. Jadi topik yang gue omongin ke mereka kan nggak cocok. Nah kebetulan dia bawa banner itu kayak I got you. Akhirnya ya kita akrab sampai sekarang. Ini sih kayak menurut gue yang ngebangun interpersonal itu bagus ya. Kita tuh identik sama freebies, iya benar. Kan bagi-bagi freebies gitu ya. Kayak kita tuh salah satu cara untuk bisa bisa ngebangun komunikasi sama orang itu berbagi freebies. Kayak nanti tuh untuk mutualan sosial media kan. Iya benar. Atau kayak waktu itu gue pernah dapet freebies ya, isinya tuh ini dia tanya jawab. Iya. Terus gue kepo kan, kayak lihat Twitternya dia. Terus akhirnya dia dapet job dari bahkan dia dapet 2 job. Jadi buat gue bisa jadi buat branding diri juga. Kayaknya itu aja sih yang mau kita bahas buat podcast mendadak kali ini. Thank you banget udah nonton. Kalau dari gue kesimpulannya adalah kayak jadi K-pop tuh sebenarnya nggak yang ribet sih, semua tergantung personality lu gimana dan lu mau jadi apa. Kayak lu mau jadi fans yang fanatika atau mau jadi fans yang cuma enjoy gitu. Tapi pada akhirnya ya semua akan nyambung aja sih. Jadi kayak balik ke personality. Thank you for watching guys. Dadah.